Selamat berjumpa kembali teman-teman pejuang PPG pada channel ini. Kali ini kita akan membahas kembali soal-soal UPPPG part 2, di mana sebelumnya kita telah membahas soal-soal pada video part 1. To the point, seperti biasanya kita akan menghubungkan indikator kisi-kisi soal-soal UPPPG dengan soal yang keluar. Mari kita perhatikan, ini bukan nomor soal ya, ini nomor 22, bukan nomor soal, tapi nomor indikator soal sesuai dengan kisi-kisi. Disajikan data tentang keterkaitan Hari Raya Idul Fitri 2 tahun berturut-turut, misalnya 1440H dengan 1441H dengan kalender Masehi. Peserta dapat mengidentifikasi perbedaan kalender Masehi dengan kalender Hijriah. Jadi kita diminta mengidentifikasi perbedaan kalender Masehi dengan kalender Hijriah. Mari kita lihat apa soal yang keluar. Perhatikan pernyataan berikut ini. Ada pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Pernyataan ini adalah perbedaan kalender Masehi dan kalender Hijriah. Jatuhnya Hari Raya Idul Fitri setiap tahun pasti berbeda. Hal ini tidak sama dengan perayaan Hari Raya Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Perbedaan ini karena tahun Masehi sesuai dengan pernyataan nomor. Ada alternatif jawabannya A, B, C, D, E. Nah, mari kita cermati dari pernyataan di atas mana yang merupakan ciri-ciri kalender Masehi. Nah, yang merupakan bagian dari kalender Masehi adalah yaitu perhitungan kalender Masehi didasarkan pada periode revolusi bumi. Kemudian jumlah hari di dalam tahun kalender Masehi terdiri atas 365 hari. Sedangkan kalender Hijriah didasarkan pada periode revolusi bulan mengelilingi bumi dan jumlah hari di dalam setahun 354 hari. Jadi jawaban yang tepat sesuai dengan pertanyaan adalah pernyataan nomor 2 dan nomor 3. Mari kita lihat pernyataan nomor 2 dan nomor 3. Nah, ini dia. Jadi alternatif jawabannya adalah bagian D, yaitu pernyataan nomor 2 dan nomor 3. Nah, tentu demikian teman-teman. Kunci sukses di dalam menjawab soal ini adalah kita benar-benar memahami perbedaan kalender Masehi dengan kalender Hijriah. Nah, sebelum kita lanjut pada soal berikutnya, silakan di like, di komen, dan di subscribe, karena subscribe gratis dan supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan soal-soal pada video part 3. Seterusnya, nah, kita lihat nomor kisi-kisi soal, yaitu nomor 65. Disajikan salah satu KD muatan bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN. Peserta dapat merumuskan indikator ketercapaian kompetensi sesuai karakteristik siswa SD. Ini indikator soalnya, dan mari kita lihat
hubungannya dengan soal yang keluar. KD 3.6 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Pertanyaan, indikator ketercapaian kompetensi yang dapat disusun berdasarkan KD tersebut adalah A, B, C, dan D. Nah, sebelum kita masuk pada alternatif jawabannya, mari kita perhatikan KD 3.6 ini berada pada level C3, itu menerapkan. Ya. Nah, oleh sebab itu di dalam merumuskan indikator, maka sebaiknya kita tidak boleh berada di bawah level indikator kompetensi dasar. Setidaknya sama dengan level indikator kompetensi dasar, atau kita buat lebih hot, itu berada di atas level indikator kompetensi dasar, yaitu menerapkan. Kalau menerapkan ini berada pada level C3, maka sebaiknya indikator ketercapaian berada pada level C4, C5, dan 6. Mari kita lihat mana jawaban yang sesuai. Bagian A, peserta didik dapat menyebutkan syarat terjadinya bunyi. Nah, KKO menyebutkan ini berada di bawah C4. Kemudian bagian B, peserta didik dapat membuat tiruan model pesawat telepon menggunakan kaleng bekas dan benang. Mari kita perhatikan KKO-nya, yaitu membuat. KKO membuat ini berada pada C5 dan C6. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan pengertian sumber bunyi. Ini berada pada level C2, menjelaskan. Bagian D, peserta didik dapat menyebutkan nama bagian-bagian ketika disajikan gambar telinga. Menyebutkan juga masih LOTS. Bagian E, peserta didik dapat membuat diagram bagian-bagian telinga sebagai indera pendengaran. Nah, dari alternatif jawaban ini maka ada dua KKO yang memenuhi syarat, yaitu bagian E membuat dan bagian B. Nah, berdasarkan alternatif yang dua ini, maka jawaban yang lebih tepat adalah bagian B. Jawaban yang lebih tepat adalah bagian B. Seterusnya kita masuk pada nomor indikator soal, yaitu 69. Disajikan kompetensi dasar muatan pembelajaran PPKN. Peserta dapat merancang media pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah. Nah, perlu kita garis bawahi di sini adalah media pembelajaran. Nah, mari kita lihat bagaimana hubungannya dengan soal yang keluar. Pada muatan PPKN, seorang guru kelas 4 yang sedang mengajar subtema Bangga pada Budaya Bangsaku akan menganalisis alasan kita bangga dan mencintai budaya daerah, maka media yang sesuai adalah A. Peta persebaran suku bangsa di Indonesia. B. Video tayangan indah Taman Laut di Bunaken dan Raja Ampat. C. Gambar pakaian adat dan makanan tradisional. D. Foto pahlawan dari berbagai daerah di tanah air. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah bagian C. Gambar pakaian adat dan makanan tradisional daerah. Soal berikutnya. Pertama kita perhatikan indikatornya. Indikator
soalnya. Diberikan indikator KD tentang pembelajaran tematik SD kelas rendah. Peserta dapat menyampaikan motivasi yang cocok ketika membuka pembelajaran. Kita garis bawahi membuka pembelajaran. Mari kita lihat soalnya. Dalam sebuah pembelajaran di kelas 3, Budia mengajarkan materi memeragakan pesan dalam dongeng. Memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kegiatan awal pembelajaran yang dapat dilakukan oleh Budia adalah A. Memberi contoh-contoh kata baku. B. Menyampaikan materi langkah-langkah mendongeng. C. Menyampaikan materi tentang kalimat efektif. D. Mengajak siswa menonton film. E. Mengajak siswa mengomentari video dongeng. Jadi, jawaban yang lebih tepat adalah bagian E. Mengajak siswa mengomentari video dongeng. Kita masuk pada soal berikutnya. Ya. Perhatikan nomor indikator soalnya sesuai dengan kisi-kisi, yaitu nomor 6. Disajikan narasi tentang karakteristik pembelajaran abad 21. Peserta didik dapat menganalisis karakteristik guru dan siswa abad 21 untuk membantu menguasai kompetensi tersebut. Demikian kisi-kisinya. Sekarang kita perhatikan apa hubungannya dengan soal yang keluar. Ibu Pupun sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21, salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking. Critical thinking atau berpikir kritis adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Nah, teman-teman, ini adalah bagian dari pembelajaran abad 21 dan kita dihadapkan pada proses pembelajaran berpikir kritis. Mari kita lihat pertanyaannya. Penerapan pembelajaran yang dilakukan Bu Pupun dalam pembelajaran agar siswa menguasai karakter berpikir kritis antara lain. Mari kita pilih dari alternatif jawaban ini mana yang menunjukkan ciri-ciri berpikir kritis. Bagian A, siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi, sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. B, guru menunjukkan 4 gambar benda, lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengemukakan alasannya sedetail mungkin. Bagian C, siswa mengerjakan soal bertipe hoax. Bagian D, guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. Poster yang disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. Nah, fokus kita di sini adalah berpikir kritis. Apa ciri-ciri berpikir kritis? Salah satu ciri-ciri berpikir kritis adalah siswa mengungkapkan gagasan di dalam presentasi. Jadi mengungkapkan gagasan di dalam presentasi bukan hal yang mudah. Sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. Salah seorang siswa melakukan presentasi, kemudian siswa yang lain
mengkritik apa yang disampaikan di dalam presentasi. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah bagian A. Baik teman-teman, demikian soal-soal yang bisa kita bagikan pada kesempatan ini. Dan sambil kita menyiapkan soal part 3, jangan segan-segan untuk like, komen, dan subscribe video ini. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua.